Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1125 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Satu lagi, bagi kalian pecinta Boba Uhuy, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas kita buat grup tele khusus Boba Uhuy. One Piece chapter terbaru masih berada di dalam cerita transisi sebelum benar-benar masuk ke dalam arc Elbaf. Akhirnya diperlihatkan seluruh pergerakan karakter-karakter penting setelah berakhirnya pesan milik Dr. Vegapunk. Shin memperlihatkan Pulau Egghead, para Vice Admiral Angkatan Laut sudah kembali sadar. Mengetahui hal itu, Kizaru meminta Vice Admiral Doberman untuk menginformasikan pada markas pusat seluruh hal yang terjadi di Pulau Egghead. Doberman lalu menjelaskan jika barusan terjadi ledakan haki raja yang sangat dahsyat dan mereka tidak mengetahui siapa pemilik dari haki tersebut. Haki itu telah membuat seluruh armada di Pulau Egghead tumbang. Doberman menginformasikan status misi mereka di Pulau Egghead. Admiral Kizaru telah berhasil menghabisi Dr. Vegapunk. Area pembangkit energi dan Punk Records aman. Kemudian Sensation masih dalam keadaan sehat walafiat. Namun sayangnya bajak laut Yonko topi jerami berhasil melarikan diri bersama dengan Bonnie dan Bartolomeo Kuma yang dibantu oleh bajak laut raksasa Elbaf yang dipimpin oleh Dory dan Brogy. Mendengar update informasi dari Egghead, Fleet Admiral Buakainu meminta semua armada untuk kembali ke markas mereka masing-masing. Kecuali armada yang bermarkas di pangkalan G14 yang dipimpin oleh Vice Admiral Dole. Mereka diminta tetap berjaga di Pulau Egghead. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya bajak laut yang memanfaatkan kondisi pasca insiden pengepungan Egghead. Akainu sadar jika dunia pasti akan segera bergejolak setelah pesan membagongkan yang ada di dalam film panas milik Dr. Vegapunk, sehingga dia ingin seluruh armada angkatan laut untuk bersiaga dalam menghadapi pergerakan barbar yang sepertinya akan dilakukan oleh seluruh bajak laut. Shin kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu. Kurohige sudah sampai di markasnya. Dia sedang menunggu kembalinya Katarina Devon, serta sudah tidak sabar untuk mengetahui informasi penting apa yang akan diberikan oleh Caribou kepadanya. Caribou ingin membocorkan rahasia mengenai dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Poseidon adalah putri duyung bernama Shirahoshi dan saat ini berada di Pulau Manusia Ikan. Sedangkan Pluton saat ini tersimpan di bawah gunung berapi Wano Kuni dan untuk mengeluarkannya, perbatasan yang memblokade negeri Wano harus dibuka. Teach pasti akan sangat senang ketika mendengar informasi tersebut. Apalagi pesan Dr. Vegapunk mengatakan jika senjata kuno dapat digunakan untuk mengubah dunia. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Kurohige setelah mengetahui dua senjata kuno tersebut? Apakah dia akan ke Pulau Manusia Ikan atau pergi ke Wano Kuni? Menarik kok untuk dinantikan. Shin kemudian berpindah ke kapal Red Force. Bajak laut Akagami saat ini sedang pergi menuju ke daerah teritorialnya yang diganggu oleh Bartolomeo. Shanks masih ingin membuat perhitungan dengan Bartolomeo. Namun apa yang akan terjadi ketika Shanks melihat kapal milik Barto Club? Pasti Shanks bakal langsung ngaceng alias ngakak kenceng. Shin kemudian berpindah ke markas pasukan revolusioner di Pulau Kamabaka. Diperlihatkan flashback pembicaraan di antara Sokka dan Dragon yang terjadi beberapa hari yang lalu. Sokka saat itu mengatakan pada Dragon jika dia sebentar lagi akan meninggoy karena pemerintah dunia sudah mengetahui jika Dr. Vegapunk telah melanjutkan penelitian Ohara tentang abad kekosongan. Sokka ingin Dragon tetap melanjutkan tekad Ohara seperti yang mereka janjikan saat bertemu di Ohara waktu itu. Dragon akhirnya memahami mengapa Vegapunk lebih memilih untuk mati. Vegapunk telah memberikan informasi yang sangat penting bagi pasukan revolusioner. Dragon jadi tahu jika hilangnya kerajaan Lelusia diakibatkan oleh senjata kuno yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Dia langsung memerintahkan semua orang untuk pergi dari kerajaan Kamabaka karena markas mereka sudah diketahui oleh pihak angkatan laut. Saat Sabo menelpon pasukan revolusioner dari kerajaan Lelusia, dia tak menggunakan denden musi putih sehingga komunikasi mereka berhasil disadap oleh angkatan laut.
Dragon yakin jika mereka tidak segera mengevakuasi diri, maka pihak pemerintah dunia bisa saja tiba-tiba mengirimkan senjata kuno ke kerajaan Kamabaka. Dan walhasil mereka akan mati konyol karena tidak sempat untuk melarikan diri. Kira-kira kemanakah Dragon akan pergi? Apakah ke Elbaf? Jika benar pasukan revolusioner pergi ke Elbaf, maka akan terbentuk aliansi antara Luffy dan juga Dragon. Menarik untuk dinantikan. Tin kemudian berpindah ke Merijoa. Para bangsawan dunia terlihat senang karena siaran yang mengganggu mereka akhirnya berhenti ditayangkan. Sebenarnya banyak dari para Tenryubito yang tak mengetahui tentang abad kekosongan, dan hanya petinggi dari pemerintah dunia saja yang mengetahuinya. Senvi Garland Garling akhirnya menyadari jika harta karun dari Merijoa ternyata adalah sebuah senjata kuno yang beberapa waktu lalu digunakan untuk melenyapkan kerajaan Lulusia. Selain itu, Senvi Garland Garling juga diperlihatkan sedang memegang poster buronan milik seseorang. Ternyata poster itu milik Sabo, yang sekarang mendapatkan gelar sebagai Sang Kaisar Api. Ternyata bounty Sabo mencapai 3 miliar berry lebih, nilai yang sangat besar. Tapi hal itu sangat wajar karena Sabo memang sudah membuat kekacauan yang besar di Merijoa. Garling memerintahkan para Holy Knight untuk menghentikan pemberontakan yang sedang terjadi di 8 negara. Memaksa negara tersebut untuk kembali tunduk di bawah pemerintah dunia. Namun tugas utama mereka bukanlah itu. Tugas utama yang diperintahkan oleh Garling pada para anggota Holy Knight adalah untuk menangkap Sabo. Para anggota Holy Knight juga sudah mendapatkan informasi mengenai di mana markas pasukan revolusioner saat ini. Mereka menuju ke Pulau Kamabaka, namun sepertinya mereka juga tidak sadar jika pasukan revolusioner saat ini sedang bersiap-siap untuk pergi dari pulau tersebut. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit umum Angkatan Laut, tempat di mana pasukan Sword dirawat. Sengoku dan Suru sudah tiba di rumah sakit tersebut untuk melihat kondisi anggota Sword. Kobe menjelaskan pada Sengoku semua hal yang terjadi dengan Vice Admiral Garp di Pulau Hachinosu. Nasibnya saat ini belum diketahui, dan mantan Admiral Kuzan lah yang membuat semuanya bisa terjadi seperti ini. Sengoku berniat untuk pergi menyelamatkan Garp apabila Kurohige melakukan suatu rencana yang ada hubungannya dengan si kakek legend tersebut. Karena sebelumnya Kobe ingin dijadikan bahan negosiasi oleh Kurohige, pasti dia juga akan melakukan hal yang sama pada Garp. Sengoku tak ingin terlalu barbar, dia adalah sosok yang penuh perhitungan, sehingga dia dan Suru akan tetap di rumah sakit umum Angkatan Laut bersama para anggota Sword, sembari menanti kabar dari Monkey di Garp. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai pergerakan karakter-karakter penting di dunia One Piece pasca film panas milik Dr. Vegapunk. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!